Selamat bergabung di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Lebay banget sih, sini sana. Oke, hari ini menyambung episode minggu kemarin, teman-teman, tentang memaknai hidup dan memberikan value dalam hidup. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Dela. Yeay. Di acara ngopi, ngobrol peristiwa terkini. Oke. Nah, hari ini kita nggak baca berita, Del. Iya, supaya nggak terlalu stres ya. Iya. Kita Mestinya baca berita-berita mulu ya. Kita gibah-gibah. Gibah-gibah. Nah, ada sebuah postingan di ini di TikTok ya, di akun TikTok ya. Yeah. Cuma saya sembunyikan namanya. Dia tulis begini. Ini Sebut saja Mawar ya. Sebut saya Mawar. Ini menyentil gue. Menyentil sisi asin hidup gue. Yeah. Dia bilang begini. Kadang gue bingung soal pertemanan gue in real life atau di sosial media ini, dia bilang. Jadi dalam kehidupan nyata dan sosial media. Gue bingung banget kayak, are you really my friend? Lu bener-bener temen gue nggak sih, katanya. Do you like being close to me? Lu suka nggak sih deket sama gue? Is there something? Apa ada sesuatu? Sialnya gue terlalu berharap orang beneran peduli sama gue. Yeah. Sampai sini gue terpelantik kayak gini. Yang dia bingungin apa? Gitu loh. Ini berteman saja loh. Hanya berteman. Ya udah. Kok sampai ada pertanyaan yang seperti itu gitu loh, yang kayak apakah lu beneran peduli sama gue, kayak gimana? Kenapa nggak lu mulai peduli sama mereka dulu? Iya, benar. Ya, kalau gue gitu prinsip gue. Kenapa lu selalu orang-orang ini kenapa selalu menekan gitu, menekan seseorang, menuntut seseorang untuk peduli sama lu, tapi selalu lu nggak melakukan hal yang sama. Itu. Kenapa nggak kita mulai dulu? Coba kalau orang, bayangkan si orang ini, si Mawar ini tadi ya, digituin sama temennya yang lain. Dia gimana bacanya? Jangan main update-update tuh mereka. Nah kan, nggak akan selesai masalah. Iya, jangan main update-update tuh. Kenapa nggak mulai lu yang peduli dulu sama orang, dan lu bener-beneran lu peduli sama dia. Itu yang bener. Jadi jangan pernah tanyakan hal-hal yang menurut gua bodoh seperti ini gitu loh. Iya. Jangan, peduli aja, dibalas enggaknya udah itu urusan belakangan gini loh. Lu kan nyari circle pertemanan nih, lu harus mulai membangun network pertemanan lu. Nah, lu mulai peduli sama orang. Nah, at the end of time nanti ada yang namanya sahabat. Nah, nanti kita bahas tuh ya. Kita akan masuk ke segmen yang baru lagi nanti. Yeah. Kita mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu bedanya teman atau sahabat nanti deh. Ya, ini gua terpelantik aja baca dia supaya seperti apa ya, update kita juga ya, lebih untuk lu coba peduli ketimbang lo mengharap orang peduli sama lo. Oke, terus lanjut, ada yang seru nih, ini dia. Aktif kegiatan di luar kampus itu penting, ini buat yang kuliah ya. Atau yang sekolah, aktif kegiatan di luar kampus atau sekolah itu penting. Kalau kalian nggak mau cari pengalaman dengan join organisasi, setidaknya kalian harus cari pengalaman di luar kampus. Nah, itu dia. Ini berhubungan dengan Kasino Podcast ketika masuk season 2. Ya, di mana tamu-tamu gue sekarang gue kasih tau produser apa segala macem, lebih ke komunitas. Kita mau share nih ke teman-teman yang kayak tadi, yang merasa hidupnya beneran peduli nge, kok gue kayak sendirian, apa segala macam. Nah, ini adalah suatu informasi yang bagus buat teman-teman. Bisa join di komunitas yang teman-teman suka. Dan juga kalau misalnya teman-teman, ini sekalian ngomong ya, ada rekomen komunitasnya, boleh ditulis di bawah ya, di komen section. Kasih tahu ke kita, lu punya komunitas apa dan bisa nggak untuk gue undang ngobrol di sini. Ya, jadi tulis aja. Kalau misalnya teman-teman join di komunitas pengen di blow up di sosial media, boleh ditulis. Oke, nah ini penting lagi, kembali ke sini, harus cari pengalaman di luar kampus, iya. Karena tetap harus banyakin teman. Iya. Nah, oke, terus lanjut, ini ada dari Orange Book. Ini sesuatu yang bagus nih kalimatnya.
Take care of your health when you are already healthy, dia bilang. Jaga kesehatan lo ketika lo sudah sehat. Sedang sehat, sorry. Start investing when you are already financially secure. Mulailah berinvestasi ketika finansial lo sudah aman, keuangan lo sudah aman. Find a better job when you already have a job. Cari pekerjaan yang lebih baik ketika lo punya pekerjaan. Build meaningful relationship when you are already happy. Bangunlah sebuah hubungan yang berarti ketika lo sudah bahagia. The best time to start is when you don't need to do it. Waktu yang tepat untuk memulai hal-hal tersebut tadi adalah ketika lo belum butuh. Nah, ini masuk ke topik kita hari ini nih, Del, tentang love yourself. Maka dia bilang, build meaningful relationship when you are already happy. Bangunlah hubungan yang berarti dengan pasangan, dengan apa, ketika lu sudah dengan happy. Teman, ya. Happy apa artinya? Diri lu sudah bahagia. Ya. Nah, apa definisi love yourself menurut Della? Coba. Mencintai diri sendiri, kan? Itu penting banget sih, karena kita nggak bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri dulu gitu kok. Kalau kita udah kayak mencintai diri kita, kayak maksudnya yang dulu kan aku kayak ada pengalaman yang sakit hati sama cowok. Ya dulu juga aku pernah ngalamin yang kayak, kok orang gak peduli sama gue. Pernah lah, setiap orang mungkin pernah ngalamin itu, pernah. Tapi aku belajar bahwa nggak ada yang bakal bisa nyayangin lu, sayangin lu, kecuali diri lu sendiri. Dan lu nggak bakal bisa menyayangi orang lain juga sebelum lu menyayangi diri lu sendiri. Nggak akan bisa kayak berkaca gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Bener. Jangan selalu mengharapkan orang yang bahagiain lu, yang nyenengin lu, tidak. Jangan terlalu menuntut seseorang. Dan jangan terlalu berharap gitu kayak, lu harus ini sama gue, harus Justru ini. sebenarnya laki-laki ya, akan lebih suka satu perempuan kalau dia memang bisa ngurus dirinya, mencintai dirinya sendiri. Buat kami itu akan lebih menarik. Karena itulah bagus buat calon anak-anak gue nanti gitu. Orang yang benar-benar dia sudah settle semuanya, dia bisa sayang dirinya sendiri, dia bisa menghormati diri, dia bisa respect dirinya sendiri, itu yang paling bagus sih sebenarnya. Iya. Nah, ini nyambung lagi nih ke ngobrolan kita kemarin soal bunuh diri. Bunuh diri ditolak karena cinta. Ditolak karena cinta. Nah, itu dia. Kenapa alasan orang ngelakuin itu kan karena mereka tidak menyayangi dirinya sendiri dulu. Benar. Gitu loh. Benar. Kalau mereka menyayangi kayak hidupnya nggak berharga gitu. Nah itu. Karena kalau dia menyayangi diri sendiri, dia tidak akan melakukan seperti itu. Nah ini nyambung ya teman-teman, supaya nanti jangan sepotong-sepotong, terus dianggapnya kita ngejudge, tidak. Ini adalah bagian dari ordinary life lah. Lo hidup di dalam masyarakat adalah prinsip pertama adalah kalau lu sudah tepat mencintai dan sayang diri lu sendiri, hal ini nggak akan terjadi. Iya. Gitu. Dan jadi kalau udah menyayangi diri, menyayangi dan mencintai diri sendiri tuh merasa dirinya, ya udah gue bisa tanpa siapapun itu dan bahagia, dan malah kita yang nyebarin kebahagiaan kita kepada orang-orang gitu kok. Ya, kalau kitanya udah bahagia, udah happy gitu kan, kita bisa berbagi kebahagiaan, kebaikan. Jadi auranya tuh bukan aura-auran deh, jadi auranya tuh bagus. Aura-auran. Jadi auranya tuh bener-bener positif vibe. Nah, ini dia. Nah, ini gue dapet dari sosial media juga nih. Tahu Steve Harvey? Yang orang negro yang bibirnya gede itu? Nggak tahu. Yang bawain acara Family 100 di Amerika. Aku nggak pernah nonton itu. Nggak pernah nonton ya? Sedih ya. Sedih ya. Nah, ini Steve Harvey bilang begini. Gue suka dia karena dia ini sudah ngelewatin banyak hal dalam hidup ya. Kalau lu tahu gini, dia pernah ngelakuin kesalahan fatal waktu acara Miss Universe kalau nggak salah. Jadi dia ngumumin pemenangnya salah. Oh gitu. Terus dia kayak, aduh itu udah kayak, udah ini. Terus dia, sorry salah ya bos, gitu. Nah, tapi pemenangnya ini. Itu sih malu banget itu sih, dia kayak malu, asli malu dia malu banget banget. pasti. Dia malu banget. Tapi dia bisa cepet beranjak dari situ dan dia tetap karirnya bagus sih. Iya. Nah, Steve Harvey bilang dia pasti mau belajar dalam hidupnya. Walaupun dia udah tua. Dia bilang gini, when you cannot control what happening, control the way you respond to what happening. That's where your power is. Ketika lo tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi, kan kita nggak bisa nih. Semua apa yang terjadi di dunia ini kita nggak bisa kontrol. Benar. Justru orang
sampai ngelakuin kayak kemarin kita cerita tentang bunuh diri itu karena dia merasa dia bisa mengontrol semuanya. Tidak, ya. Ketika lo tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, kontrollah cara lo ngerespon apa yang terjadi itu. Nah, itu. Kayak berdamai dengan keadaan. Asik. Nah, itulah kekuatan sebenarnya. Iya, berdamai dengan keadaan. Kayak sebenarnya manusia itu nggak ada yang bisa ikhlas 100%. Nggak ada. Tapi Bohong. kita mencoba ya dengan keadaan kayak ya udahlah gitu kan. Terima aja ya udahlah, mungkin emang ini takdir yang harus dijalani, ya udah gitu kan. Iya, nggak ada yang bisa 100%, nggak ada. Dia bilang makanya control the way you respond. Bagaimana lu ngerespon itu, mau marah, mau sedih, mau gembira, mau sedatar-datar aja, itu cara lo. Sebenarnya sadar nggak sih kok ketika orang, misalnya gini, seseorang pacaran nih berdua, sebenarnya misalnya laki-lakinya nih nggak peduli, ceweknya ini tuh bucin gitu misalnya. Sebenarnya kan kalau ceweknya berpikir dengan kayak, ya udahlah, kalau lu cuek, gue cuek, itu kan nggak menyakiti diri sendiri. Kalau dia, itu kan tergantung diri sendiri maksud aku. Dia mau sedih, mau marah, mau kecewa, tergantung dirinya sendiri maksudnya. Dia mau cuek, ya udah cuek aja. Kita balas lagi cuek. Tapi dia bodohnya kayak, gue nggak bisa ditinggalin dia, gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu, gitu kan. Nah, sebenarnya yang jadi penyakit itu di pikiran kita sendiri. Dan itu komunikasi. Makanya gue bilang apa-apa komunikasikan sebenarnya. Kalau tanpa komunikasi, makanya orang sering bilang komunikasi dong. Dia tahu nggak sih sebenarnya? Gue kadang-kadang, lu ngerti nggak sih apa itu komunikasi gitu? Kalau ngomong kayak omongin, tapi lu nggak pernah mau ngomong. Bahkan ketika tanya mau makan apa, terserah. Iya, bingung. Jadi apa yang lu komunikasikan dari itu? Nah, gitu loh. Jadi semua hubungan, kalau gue bilang it's how you communicate. Lu bagaimana cara lu mengkomunikasikan itu, ngomong. Sebenarnya intinya gitu, nggak usah banyak terlalu ribet baca buku-buku apa bilangnya tuh psikologi tentang bagaimana cara menyampaikan. Nggak, ngomong aja. Gue mau ini aja. Gitu ya misalnya, langsung tutup poin. To the point aja. Itu lebih cepet. Nah, ini juga dapat lagi gue nih dari Orange Book. Orange Book bagus-bagus dia kata-katanya. It's more mentally draining to be purposeless than to be challenged every day by difficult goal. Lebih capek ya secara mental kalau lu hidup tanpa tujuan daripada lu ngejar deadline. Ngerti nggak? Nggak. Nah. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. Makanya aku lagi nungguin Koko. Jadi sebenarnya itu dia. Hidup begitu aja. Gimana? Santai-santai aja. Oh, santai aja, iya. Lu boleh pakai goal, boleh pakai ini. Kayak planning, lu boleh punya planning, tapi jangan terlalu. Iya, kita kan tadi nyambung yang ngobrolan kemarin kan tentang ini masih berkutat ya, masih masalah tentang bunuh diri, ditolak bunuh diri ini. Ini masih kuat ini. Nah, berarti kan apa yang lu planning dan lu berharap pada itu dan lu merasa lu bisa mengontrol semua itu. Sebenarnya yang bikin kekecewaan itu ekspektasi sendiri ya, kok. Ya. Bener kan? Bener. Makanya jangan terlalu banyak. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Ya, boleh punya planning tapi jangan terlalu ambisius ya, kok. Jangan terlalu gimana gitu. Gue suka sekali nih si channelnya akunnya nih. Siapa? Dia bilang begini, surround yourself with people who push you to be more ambitious, not people who are scared of living. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendorongmu ya untuk lebih berambisi daripada orang-orang yang takut hidup. Sekarang banyak orang lebih berani mati dah. Berani hidup jarang loh. Iya, benar. Berani mati banyak, berani hidup jarang. Makanya gue lebih senang sama orang yang berani hidup. Kadang di TikTok juga lihat banyak yang kayak depression, capek, kayaknya udah capek hidup. Itulah, gue sampai pikir, kok galau-galau semua sih ini gitu. Tanpa sadar ya teman-teman ya, di Korea Selatan itu tingkat bunuh diri kan tinggi, sama di Jepang. Ya, itu karena itu sosial media itu toksik banget. Nah, saran gua ya ini tips and trick ya teman-teman. Ketika lu di sosial media Instagram atau TikTok ketemu orang-orang kayak begini, lu mendingan unfollow dia atau lo block. Karena ini sangat berbahaya loh buat kita. Kita lihat sosial media, kita pengen seneng. Kita pengen cari hiburan. Benar. Ya nggak? Makanya gue sangat menghargai host-host TikTok dan
Instagram influencer, apa namanya? Selebgram. Yang mereka tuh idenya gila-gilaan untuk positif ini gitu. Banget ya, positif yang kayak banget. Dari gemuk ke kurus, bener-bener dia tuh share, bener-bener pengalaman dia, tapi untuk membangun gitu. Itu bercanda apa segala macam. Terus mereka ada yang bela-belain kayak Francine ya, dia bikin sebuah storytelling yang apa cowok, cewek apa gitu untuk menghibur. Nah ini yang kita mau, yang sebenarnya. Jadi TikTok seleb dan si selebgram inilah yang bikin kita tuh lebih happy ketimbang kita apa curhat kayak tadi yang gue baca itu kan itu toksik loh, toksik banget sumpah, toksik banget. Kalau gue bilang ketika lo ada problem, do not open your social media, jangan buka sosial media lo, terus lu curhat lagi di situ. Kalau lu mencari bahan hiburan, ya itu dia. Kalau enggak, jangan. Karena apa yang lu sudah bikin skema untuk love yourself itu, untuk mencintai diri sendiri itu nggak akan ada artinya apa-apa. Jujur kok, belakangan kemarin tuh aku sempet kayak, bukan ya beberapa tahun lalu ya, jujur aku mengalami hal itu, kayak apa-apa update, lagi sedih update. Tapi 2 tahun kebelakangan ini, aku udah kayak berjanji sama diri aku bahwa gue nggak bakal update yang sedih-sedih. Gue pengennya update yang seneng-seneng di story WA ataupun di story sosial media. Kan ada tuh misalnya kayak suka curhat-curhat. Misalnya gini, gue kesel banget sih ini tukang ojek kayak gimana-gimana. Mungkin dulu pernah, beberapa tahun lalu pernah. Tapi 2 tahun belakangan ini aku udah berjanji sama diri aku nggak mau lagi. Karena gue mau tulis itu juga orang nggak ada yang peduli. Iya bener gak sih? Kayak malah orang salah ngomong bisa kena undang-undang ITE loh. Malah orang-orang tuh malah kayak, ih ini orang kayaknya jijik banget sih. Ngeluh mulu hidupnya. Dan aku kayak ya udahlah, update yang seneng-seneng aja. Makanya kalau temen misalnya ketemu nih, teman lama ketemu aku, misalnya kan teman lama tuh suka minjem duit ya. Gua gitu kan, kesel banget gue kan. Udah lama gak ketemu, bisa ngajak teleponan, ujung-ujungnya kalau nggak MLM minjem duit. Beli susu buat anaknya lah segala macem ya. Gue nggak nyebutin nama di sini, tapi ya adalah teman gue yang merasa. Terus apa namanya? Tiba-tiba dia bilang dia mau minjem duit, terus gue bilang, gue nggak ada, gue bilang gitu kan. Ya gue kalau misalnya ada ya itu hak gue dong mau kasih atau enggak, bener gak kok? Ya kan? Gue liat di sosial media lu tuh, lu happy-happy aja, hidupnya seneng-seneng aja. Ya itu urusan gue. Nggak ada urusannya sama lu. Dan maksudnya nggak ada urusan gue nggak mau minjemin. Gue seneng sama gue nggak mau minjemin duit sama lu tuh nggak ada hubungan. Korelasinya. Nggak ada hubungannya. Gue seneng karena gue kerja keras, gue capek ya buat diri gue, bener nggak sih kok? Apakah kalau gue seneng-seneng artinya gue banyak duit? Nggak juga. Iya bener kayak gitu. Nah temen gue gitu. Jadi kalau misalnya ini, gue harus tiap hari update gue sedih-sedih, nangis gitu. Itu lebih seneng lo gitu, gituin dia. Pernah nih nyokap gue gini, kan ada saudara gue ya, gue nggak nyebutin nama di sini. Saudara dari nyokap gue mau minjem duit. Karena gue, dia nggak ada, keluarga nyokap gue tuh nggak ada kontribusinya dalam hidup gue nggak mau. Iyalah. Terus akhirnya kata nyokap gue, nggak usah update yang kayak gue jalan-jalan, apa gue punya HP iPhone, apa gue pakai emas. Lah, gue bilang dong sama nyokap gue bilang, aku bekerja keras. Terserah dong mau ngapain, mau mamerin apa. Itu kan bagian dari mencintai diri sendiri. Itu hak aku, ya kan. Lagian kalau emang aku sampai nggak makan, emang mereka tahu. Aku diem-diem aja, nggak pernah ngomong. Ya udah, akhirnya mamaku mengerti dan ya udah sampai sekarang nggak pernah tegur lagi. Nah itu. Nah ini ada hal yang bagus. Gue mau ngomong tapi ini maaf ya kalau berhubungan dengan agama nih, maaf dulu sebelumnya. Karena kebetulan Della adalah seorang Kristen, ada omongan begini, ini bagus sebenarnya kalau lo mau angkat. Orang Nasrani percaya tubuh kita adalah bait Allah, betul? Benar. Nah, namanya bait Allah itu harus kita hias. Benar. Nah, makanya kita hias, ini salahnya apa? Iya benar, dihias, bener kan? Dihias karena kita mencintai Allah, kita mencintai Tuhan kita, bait Allahnya kita hias. Dan aku tuh memang senang salah dong. Perhiasan gitu. Iya. Jadi kata mamaku tuh jangan dipamer-pamerin gitu. Ya memang betul kalau tapi itu maksudnya, untuk lebih kayak bahaya lah. Maksudnya bukan dipamer di sosmed loh maksud aku. Nah maksudnya biar itu nggak nyangkanya gini, takutnya keluarga nyokap tuh bilang gini, itu banyak duit tapi nggak minjemin duit gitu maksudnya ya nggak ada urusannya. Ria. Tapi kan nggak ada urusannya sama aku. Dia kan nggak ada kontribusinya dalam hidup aku. Aku dulu zaman nggak sekolah, nggak punya beli buku apa, dia nggak tahu kan. Dia juga nggak care juga. Kecuali dan dia gue juga nggak minjem duit dia. Kecuali mungkin dulunya dia ada kontribusinya dari dulu dalam hidup aku. Baik, mungkin apa perhatian. aku ya
mungkin aku ada kita harus duit. berbalas dong. Balas. Manusia kan Aku harus orangnya balas budi banget, iya. Enggak, Sama- ngapain? Iya kayak gitu, dia nggak ada kontribusi, makanya aduh ngapain sih kok, aku jadi kayak udah lama nggak usah, makanya tapi puji Tuhan mampu ngerti. Kayak ya udah sekarang dia juga sama pamer-pamer. Ya sebenarnya sih apa ya? Ya itu sih karena kalau bilang kalimat pamer memang terlalu apa ya menyakitkan lah ya. Bukan pamer sih, lebih Bukan kayak pamer sih this is how I work so hard. Gue kerja sedemikian keras sehingga gue punya ini. Gue sih nggak bermaksud pamer, cuma gue pengen menghias ini diri gue. Itu yang gitu. gue pikir. Apa itu salah? Itu yang gue pikir. Gitu. Itu yang gue pikir. Salah nggak sih kalau gue udah kerja keras kok, gue capek. Kayak misalnya kan kita punya planning pasti kan. Tak kalau aku punya uang, pengen beli ini Ya, gitu kan. nggak salah Pengen kok. beli itu, misalnya beli mobil atau beli apa. Ya udah. Nggak salah. Kita mau pamer di sosmed bukan pamer. Bukan ya kita pamer, kayak kita mau seneng kasih aja. lihat, kita mau kasih orang tahu supaya Iya. orang terinspirasi lah. Ini yang memang dari kerja keras, gue bisa loh, kalian juga bisa gitu kan. Dengan gue dulu yang kayak punya mimpi, tapi cuma mimpi doang, tapi sekarang terwujud. Dan gue juga mau kalian bisa juga gitu loh. Iya. Gitu maksudnya kok. Iya kan selebgram juga semua begitu. Iya. Makanya liatin dia diundang YouTuber Beli, datang iya. ke rumah dia yang kayak apa gedong. Itu bukan dia, kalau gua pribadi ya, gua ngelihat itu seperti bagian dari Motivasi. dia mau pamer ria gitu. Motivasi, Justru betul. nonton itu, lu termotivasi untuk jadi Motivasi, dia. benar. Apapun yang lu lakukan Benar, gitu loh. Asal itu positif dan baik, lu lakuin supaya bisa kayak dia Benar, gitu loh. benar. Sebenarnya sih bagian itu. Iya kok benar gitu. kayak gitu. Heeh. Dan sekarang kalau dalam pamer ini dia merasa ini, ya Bukan kan dia pamer juga sebenarnya, butuh. Om. Nggak, pamer ini kan dalam arti positif kan. Pamer kan jadi kalau kita kan jadinya negatif ya. Karena kepingin mungkin di sini Bapak Ibu ada yang punya perusahaan make up ya nggak? Atau skincare kan bisa ini, ya nggak? Bisa endorse kan gitu. Ini setengah mati loh untuk begini loh. Tolong ya Bapak Ibu hormatin loh. Iya, untuk ngerawat kayak gitu, ya nggak? Nah, terus gua pakai ini, pakai itu. Ya barangkali apa misalnya toko emas mana lihat, aduh, 8 saudara nih, wah boleh di Dela nih, kita jadi ambasador. Iya, karena itu bagian kita mempromosikan diri kita. Jadi di sini teman-teman mesti tahu bedanya antara gua mau ria tadi seperti kata bartender atau gua mau mempromosikan diri gua sendiri sehingga di luar sana ada orang mau endorse gua. Kan gitu. Sekarang dibilang Dela Dela udah nggak perlu duit, enggak, dia perlu. Makanya dia harus dapat endorsan. Gue juga pengen dapat endorsan. Asik. Itu iya. Makanya gue pakai. Iya dong. Gue value. pakai begini-gini. Naikkan Barangkali value. perusahaan perak ada yang mau. Iya perak. Pak Haji Sen City. Mas perak boleh juga ya. Pak Haji Sen City mungkin mau saya boleh Pak Haji. Ya itu dia bagian dari love yourself yang sering disalahartikan sama orang sih sebenarnya. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kok kita salah gitu. Iya. Jadi lu orang nih kalian ini maunya apa sih gitu. Iya. Ketika gua bilang diri gua cantik, dibilang sok lu gini ria ini. Kalinya bilang jelek, lu mencari perhatian gini-gini, lu udah cakep Pokoknya aja sok bilang jelek. serba salah. Nah itu. Serba salah. Jadi manusia aja udah serba salah. Kita mau apa udah salah. Jadi ya udah jangan dengerin Lebih omongan baik orang. itu tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Nah, just Kayak love. gambar emot yang monyet tuh. Iya gitu ya. Just love yourself. Sayangin diri lu sendiri. Karena ketika lu sayangin diri lu sendiri, dijamin lah. Gue berani jamin 100%. Banyak orang akan sayang juga sama lu. Iya. Karena hukum alam semesta ketika lu menyebarkan, lu menarik kebaikan, lu menyebarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan datang lagi sama lu. Iya. As simple as that. Bolak-balik dia. Kayak bumerang. Tak, Ya, tuk, tak, ketika tuk, lu tak, jahat, ya balik lagi jadi jahat. Nggak mungkin orang Iya. jahat jadi baik. Jarang. Benar. Ya. Jadi itu dia. Gua rasa cukup. Bukan begitu bartender? Ya, betul. Ya. Cukup. Sampai jumpa lagi teman-teman di edisi berikutnya, dan jangan lupa di subscribe, di komen dan di like juga ya. Jadi jangan cuma nonton aja please. Kadang-kadang saya bingung 78 Iya. view tapi yang like cuma 3. Jangan lupa di-share, di-like, di komen ya teman-teman ya. Bantu-bantulah Bantu ya. dukung kita ya. Itulah ya. Nah, oke, kalau gitu saya rasa cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila ada usul dari teman-teman boleh tulis juga di komen. Ya. Oke, see you next time. Bye. Bye.